Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Saya yakin sukacita dan damai sejahtera Kristus tetap ada dalam hidup saudara sekalian. Saat ini kita berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Ruth Manuhutu Dengah, yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan dari Amsal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Renungan firman Tuhan ini diberi judul, Berilah diri dipelihara. Marilah saudaraku, kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terpujilah namamu senantiasa. Saat ini kami datang dengan kerinduan kami untuk dapat mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan dan tuntunlah kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan yang akan menerangi langkah-langkah hidup kami setiap saat. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Amsal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada seorang teman saya yang suka mengibaratkan hidup ini sebagai sebuah perjalanan. Dan masing-masing kita berada pada jalan kita masing-masing. Itu berarti bisa saja jalan kita sama, tetapi bisa saja jalan kita berbeda-beda. Walaupun demikian, setidaknya ada dua hal yang sama dari jalan kita masing-masing, yaitu yang pertama, sama-sama kita sedang menuju satu tujuan. Kalau dalam iman Kristen, kita semua sedang mendambakan rumah Bapa yang dijanjikan bagi kita. Kesanalah segala pengharapan kita. Kesana pula lah dambaan kita, tinggal bersama Kristus di rumah Bapa. Yang kedua, dalam perjalanan hidup kita masing-masing, kita berhadapan dengan tawaran-tawaran manis di sekitar kita. Mungkin dalam bentuk jajanan, obat kuat, minuman, dan lain-lain. Tawaran itu sepintas terasa baik dan menarik. Tetapi tentu saja tidak semuanya bermanfaat bagi hidup kita. Kita harus dapat memilih. Bukan saja yang dijangkau kantong kita, tetapi apakah juga menyehatkan dan menolong kita kelak. Jika salah pilih, tentu kita yang akan rugi sendiri, bahkan mungkin gigit jari. Hari ini kita diingatkan oleh penulis Amsal supaya kita menggunakan hikmat Tuhan dan kepandaian saat memilih mana yang baik dan berguna dalam hidup ini. Amsal 2 ayat 11 sampai 12 itu sangat jelas menyatakan, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Kita butuh hikmat Tuhan yang berasal dari Tuhan, yang kita peroleh melalui keakraban kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saat kita menerima hikmat Tuhan, biarlah hidup kita dikuasai oleh hikmat Tuhan. Jangan sekali-kali membaliknya, sehingga kita yang menguasai hikmat. Biarkan hidup kita dituntun, diarahkan dan dikuasai hikmat. Karena disitulah kita merasakan bahwa kita dipelihara oleh hikmat dan dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga saudaraku, kepandaian yang diperoleh melalui proses belajar di pengalaman hidup kita, biarlah selalu mengemuka saat kita mengambil keputusan-keputusan strategis dalam hidup. Dengan mengandalkan hikmat dan kepandaian itu, menurut ayat 12, kita akan terlepas dari jalan yang jahat,
dan dari orang-orang jahat yang suka menggunakan tipu muslihatnya demi tujuan yang fana. Saya yakin tidak satupun di antara kita yang mau jatuh pada jalan yang jahat, yang gelap, yang pada akhirnya membuat kita kehilangan keselamatan kita dalam Kristus. Dalam kasih-Nya, Kristus telah berkorban di Golgota. Dia telah selamatkan kita. Ini harus kita jaga agar kita tidak kehilangan keselamatan itu. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari perlengkapi diri kita dengan perlengkapan ilahi. Berserahlah kepada Tuhan dan mintalah agar Tuhan melindungi hati, pikiran, dan iman kita dalam menjalani hidup sampai kita tiba di negeri Baka yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah menyapa dan mengajarkan kami. Ajarkanlah kami untuk dapat melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar dalam keseharian kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kami ya Bapa, sehingga biarlah dalam kehidupan kami boleh menggunakan hikmat dan kepandaian yang ada pada diri kami dengan memilih yang baik dan berguna dalam hidup ini dan berserah kepada Tuhan Yesus yang empunya kami, sehingga dimanapun kami ada dan berada, kami boleh menyatakan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, bahkan kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, doa kami bagi umat-Mu di muka bumi ini yang pada saat ini masih harus berhadapan dengan COVID-19. Kami tidak tahu kapan ini akan berakhir, tapi kami hanya mohon pertolongan kuat kuasa dari Tuhan. Teguhkan dan kuatkan kami agar pandemi ini segera berakhir dan kami boleh dapat melaksanakan tugas-tugas kami seperti pada waktu-waktu yang lalu. Berkati kami ya Tuhan ketika kami akan melaksanakan tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sertai kami agar kami mampu melewati hidup dan kehidupan kami bersama dan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Sempurnakan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.